Mister D kali ini ada di markas Kodim 0103 Aceh Utara, dan rencananya kami akan coba wawancara nanti dengan Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Letnan Kolonel Hendra Sari Ono. Ya, jadi Mister D saat ini ada di ruangan tunggu markas Kodim Aceh Utara ya. Biasalah jumpa orang penting kan, orang nomor satu di Kodim tentu banyak tamunya, jadi kita harus nunggu sejenak ya. Itu pintu ruangannya Pak Dandim, Letkol Hendra Sari Nurhono. Oke. Ya, jadi saudara ya, dimanapun Anda berada ya, yang ikut YouTube saya, yang ikut Facebook saya, Instagram saya, Mr. D, sekarang ini bersama Dandim Aceh Utara, Letnan Kolonel Infanteri Hendra Sari Nurhono. Beliau ini sangat populer sekarang ini di Aceh Utara. Siapa sih nggak kenal kalau di Aceh Utara ini pasti akrab dengan beliau. Beliau juga kerap sholat berjamaah dengan masyarakat. Juga dikenal dengan tagline-nya yang sangat populer, yaitu Meiman dan Tamasaboh Kenanggro. Juga beliau saat ini dikenal dengan program-program umroh gratisnya. Saya penasaran dengan program yang terakhir ini, umroh gratis. Ya, seperti apa sih program ini? Saya akan ngobrol dengan beliau, dengan Dandim 0103 Aceh Utara. Pak Dandim. Ya Bang. Langsung. Saya tertarik nih. Ada beberapa prajurit yang sempat diberangkatkan umroh, gitu ya. Terus ada juga imam-imam masjid ya. Ya, Mungkin Pak Dandim boleh cerita nih masalah program umroh gratis ini kok bisa sih, baru Pak Dandim ini, Dandim sebelumnya nggak pernah ada ini Pak. Jadi sebenarnya Mas, Bismillahirrahmanirrahim, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu kita sertakan dimanapun, karena beliau yang maha zat, maha besar, tempat kita bersandar. Sebelumnya saya apresiasi Abang tadi hafal dengan tagline kita Maiman dan Tamusabo Kenanggro. Terima kasih, karena itu memang unik nih. Tagline itu baru kepemimpinan saya di sini ya ditorehkan bahwa kita sebenarnya butuh moto dalam hidup itu, sehingga kita punya garis kanan dan garis kiri yang kita melangkah. Kalau masalah umroh gratis tersebut, sebenarnya sejak diamanahkan, bukan menjabat tapi diamanahkan oleh Allah melalui pimpinan-pimpinan kita sebagai Dandim 0103 Aceh Utara, ada beberapa program yang menjadi unggulan atau memang akan saya terapkan pada saat memimpin. Yang pertama yaitu gerakan sholat di masjid atau GSM, gerakan sholat di masjid, gerakan subuh masjid dan sebagainya. Karena hal ini menarik, kenapa? Karena dalam mengawaki terutama prajurit TNI Angkatan Darat dan di wilayah teritorial yang akan bersinggungan dengan masyarakat, hal yang paling pokok yang harus dimotivasi adalah diri kita sendiri. Kalau kita terhadap pencipta kita tidak takut, apalagi pada manusia. Padahal TNI adalah masyarakat yang dikultuskan atau yang disendirikan dia dengan pendidikan tertentu untuk dia taat pada atasan. Bagaimana mau taat sama atasan kalau kita tidak taat pada yang memiliki dunia ini atau Allah? Itulah yang menjadi program saya pertama pada saat menjadi Dandim. Kita perbaiki dulu mental kita, kita perbaiki dulu diri kita, di mana kita harus taat memenuhi panggilan Allah yaitu sholat. Nah, mohon maaf bagi yang non Muslim, tentunya yang non Muslim juga beribadah sesuai dengan ketentuan masing-masing. Dalam hal ini sebagian besar
masyarakat di Aceh dan sebagian besar anggota Kodim 0103 Aceh Utara ini beragama Islam. Otomatis saya bergerak di situ atas arahan dan ilmu dari para ulama yang sudah saya bersilaturahmi sebelumnya pada saat menjabat sebagai Kasindor Korem 01 Lila Wangsa. Di situ memang tekad saya untuk memperbaiki pribadi-pribadi dulu, Pak. Karena ketika kita bisa memenuhi panggilan Allah, yaitu sholat, yang kita analogikan misalnya pimpinan tersebut selalu kita datang setiap kali kita dipanggil, maka pimpinan tersebut akan baik sama kita juga. Begitu juga sama Allah, tempat kita bersandar jika kita punya kesulitan. Saat manusia tidak bisa membantu, Allah lah yang membantu. Tuhan mencipta yang membantu. Sehingga ketika kita perbaiki sholat kita tepat waktu, kemudian berjamaah, insya Allah apapun kesulitan kita akan bisa dibantu. Dan analoginya ketika sama Allah kita takut, kita pasti taat pada pemimpin yang mengutamakan ibadah tadi. Tapi analogi berlawanan atau kebalikannya, kalau sama Allah saja tidak takut, bagaimana kita taat pada manusia? Yang dimana pemimpin kita adalah manusia, bukan malaikat. Itu yang pertama, Bang, GSM. Kemudian program saya yang kedua adalah satu manusia, Bang, yang selalu dikabulkan oleh Allah permintaannya. Dan manusia ini sudah dicuci hatinya oleh Allah, hanya satu, yaitu Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana agar keinginan kita selalu dikabulkan oleh Allah? Kita harus dekat sama Rasulullah. Bagaimana kita dekat sementara Rasulullah sudah meninggal, Bang? Nah, caranya adalah memperbanyak sholawat. Tapi dari para alim ulama, para abu, kami banyak bersilaturahmi, ternyata, Bang, ada satu ilmu lagi yang menjadi program saya yang kedua, yaitu menyayangi orang yang disayangi oleh Rasulullah. Siapa, Bang, itu, Bang? Siapa? Orang yang disayangi oleh Rasulullah adalah anak yatim. Kenapa anak yatim? Karena Rasulullah bersabda, saya dengan anak yatim pada saat beliau menyampaikan pada sahabatnya, jaraknya hanya 2 tangan seperti ini. Kadang beliau menyampaikan seperti ini, kadang seperti ini, Bang. Jadi hanya 2 jari saja kedekatan, sangat dekat, Bang, dengan anak yatim. Makanya program yang kedua saya adalah membina dan menyantuni anak yatim. Pada saat awal 3-6 bulan saya menjabat di sini, program anak yatim itu kita terapkan. Saya punya Kodim 0103 Aceh Utara, Bang, punya 31 koramil. Sehingga kita mengajak seluruh dan ramil dan anggota semua untuk menyayangi anak yatim, yaitu dengan program 1 koramil 1 anak yatim. Otomatis ada 31 anak yatim, ditambah saya sendiri 4, Bang, ada anak yatim di rumah. Yang saya meyakini bahwa ketika kita memuliakan anak yatim, kita akan dimuliakan oleh Allah di dunia, di dunia dan di akhirat. Itu masalah keyakinan. Luar biasa. Di awal tahun 2023 dirasa manfaat itu sangat besar sekali. Allah melimpahkan rahmat melalui tadi nanti sebelum saya menyampaikan tentang umroh gratis tadi. Semakin banyak kita dekat pada Allah, semakin banyak kita menyantuni dan menyayangi anak yatim, ternyata berbalik berkah Allah tambah banyak Kodim ini. Itu. Ya, betul. Nah, di tahun 2023 kita tambah lagi program 1 koramil 2 anak yatim. Jadi sekarang ada 70 anak yatim yang di bawah naungan Kodim 0103 Aceh Utara yang setiap hari, setiap habis asar itu anak-anak yatim yang di koramil ngaji, Bang. Ngaji di kantor koramil. Begitu juga di sini, Bang. Di sini nanti habis asar itu ngaji di kursi saya, Bang. Di kursi landing. Sehingga kita betul-betul, saya pribadi betul-betul mengajak keluarga besar Kodim 0103 Aceh Utara untuk menyandarkan kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuatan Allah dan Rasulullah tentunya, Bang. Dengan menyayangi orang yang disayangi oleh Rasulullah, yaitu anak yatim. Program yang ketiga yang Bang tanyakan, nah ini, Bang, yang umroh gratis nih. Ada umroh atau undian umroh. Awalnya undian umroh itu saya inisiasi untuk memberikan apresiasi, Bang. Namanya manusia, Bang.
itu selalu ingin mendapatkan hadiah. Betul. Baik anak kepada bapaknya, kita kalau jalan santai dan sebagainya selalu mengharapkan door prize. Ya. Nah, door prize dari kepemimpinan saya dalam arti mengajak para anggota yang untuk rajin beribadah, door prize-nya adalah umroh. Setiap bulan saya mengundi umroh. Ada pertanyaan di situ. Iya. Gimana caranya? Dananya dari mana? Nah, itu pertanyaan Ya. itulah yang membuat banyak Orang orang bertanya dan berpikir, bagaimana nih Pak Dandi membiayai ini? Kembali lagi ke pasal 1 tadi. Saya tidak pernah menganggap diri kita besar, tidak pernah menganggap Kodim ini besar. Saya selalu berusaha mengajak keluarga besar Kodim ini untuk bersandar kepada Allah dengan meningkatkan ibadah tadi, Bang. Jadi kita minta sama Allah, Bang. Kan sudah disediakan sarananya. Ulama sebagai penerus Rasulullah juga sering menyampaikan bahwa kita harus yakin akan kebesaran Allah. Bagaimana caranya? Ini sudah pernah dipertanyakan, Bang, sebelum-sebelumnya. Baik oleh masyarakat, oleh senior, bahkan oleh keluarga saya sendiri. Kalau keluarga udah paham bagaimana saya. Gini, Bang, caranya. Jadi salah satu ibadah yang dijanjikan pahala dunia dan akhirat adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah Qobliyah subuh. Jadi dengan program subuh masjid tadi, kita harus selalu istiqomah melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Itu dijanjikan oleh Allah, dan janji Allah tidak pernah tidak ditepati. Beliau adalah zat yang maha besar, zat yang maha agung, maha pengasih dan maha penyayang. Berangkat dari situ, Bang, program saya ini kan gerakan subuh masjid. Tiap subuh kita berganti-ganti masjid di Lok Sumawi dan Aceh Utara. Hari ini adalah hari ke-318 kalau nggak salah. 318. Nah, besok 19. 319. Hari di mana kita bersama-sama sholat di masjid, sholat subuh berjamaah, berganti-ganti masjid, Bang. Kalau gerakan sholat subuh sebelumnya, ada, Bang, di Lok Sumawi itu ada SMS. Syiar Mahabbah Subuh atau Syiar Mahabbah Subuh yang dilaksanakan tiap hari Minggu. Kemudian ada sholat GPS, Gerakan Pemuda Subuh, dilaksanakan setiap hari Sabtu. Ada juga yang saya inisiasi juga, Bang, GSJB, Gerakan Subuh Jumat Berkah. Ini ada gabungan antara GSM, VSM-nya Kodim, kemudian GPS dan SMS yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi, sholat subuh di Masjid Icon Lok Sumawe, yaitu Masjid Islamic Center. Tapi GSM ini, Bang, setiap hari, karena memang sholat subuh kan setiap hari. Setiap hari. Biar istiqomah. Nah, disitulah, Bang, cara saya mengetuk pintu-pintu langit, Bang. Di subuh itulah kita mengetuk pintu-pintu langit dengan bersedekah setiap subuh. Jadi ada beberapa yang nanya, dari mana Pak Dani mendapatkan dana untuk? Tentunya bukan dana dari program, nggak cukup, Bang. Karena kalau umroh itu kan 30, 35, bahkan 40 juta. Nah, cara saya simpel, dengan mengetuk pintu-pintu langit tadi melalui janji Allah, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. Dan sholat subuh, setiap kali sholat subuh kita bersedekah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah ditanya oleh sahabat dan diminta oleh sahabat untuk dihidupkan kembali. Kenapa Fulan ingin dihidupkan kembali? Karena melihat di alam kubur atau di alam barzakh bahwa orang-orang yang rajin bersedekah itu di alam kubur atau di alam barzakh itu hidupnya enak. Makanya ada sahabat Rasulullah yang bertanya dan meminta kepada Rasulullah untuk dihidupkan kembali hanya untuk bersedekah. Walaupun cuma 1 hari, dia akan bersedekah setiap waktu. Karena memang jaminannya di sana sudah dilihat bahwa membawa keberkahan. Nah, itulah, Bang, yang saya ambil kutipannya, yaitu setiap kali sholat subuh saya selalu bersedekah. Taruhlah kita melihat dari nilai misalnya, di setiap subuh insya Allah akan bersedekah sedikitnya 100.000 misalnya. 100.000 kali 30 hari berapa, Bang?
3 juta. Yes, 3 juta. 3 juta. Jika Allah ridho, akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Berapa? Berapa itu ya? 3 juta kali 10. Berarti 30. 30 juta. Itu kalau 10 kali lipat. Kalau Allah ridho lebih dari itu, berarti lebih dari itu juga. Jadi 30 itulah sudah bisa memberangkatkan orang umroh 1. Tapi memang ini masalah keyakinan sih. Keyakinan. Dan nyatanya di bulan Desember kemarin kita sudah memberangkatkan umroh dan bahkan alhamdulillah bisa berangkat umroh dengan saya sendiri. Berapa orang? Ada 18 orang. 18 orang. Jadi 7 atau 8 yang umroh gratis. Selebihnya itu ikut, suaminya ikut atau istrinya ikut dan sebagainya. Itu Bang. Jadi sambil melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah dan sunnah Rasul. Dan nyatanya memang seperti itu. Bagi yang tidak percaya atau masih menganggap ini hal yang fiksi, mari bergabung ke GSM, Gerakan Subuh Masjid. Setiap hari kita melaksanakan sholat di masjid, sholat subuh berjamaah. Itu saja Bang. Informasinya juga ini ke wartawan, betul nggak? Mungkin ke depan Bang. Insya Allah, jika Allah melimpahkan rahmat dan rezekinya. Yang pertama kemarin udah anggota, kemudian dari para jamaah yang ikut saya sama kita, Pak Dandim, tolonglah jangan hanya anggota saja dari jamaah atau dari marbot masjid bisa diikut sertakan. Dan kemarin sudah kita buktikan di milad SMS yang dilaksanakan di Masjid Palo, itu sudah kita undi dari 59 masjid yang ada di Loksmawe dan beberapa Aceh Utara, itu 4 orang dari tiap masjid. Dan sudah terpilih ada imam masjid dari Masjid Batupat kalau nggak salah mendapatkan ujian itu. Nanti semoga ke depan ada kesempatan bagi para awak media, wartawan, kita undi Bang. Tapi syaratnya satu, ikut sholat subuh. Jadi yang ketika diundi nanti nggak ada orangnya ya, mungkin itu saja Bang. Oke. Semoga bisa membawa keberkahan dan meningkatkan rasa iman kita kepada Allah SWT. Terakhir, saya dapat informasi beliau ini juga masih keluarga dari salah satu artis, Hengky Kurniawan. Benar nggak? Ya. Gimana sih hubungan keluarganya? Kebetulan Mas Hengky Kurniawan ini kalau dari urutan silsilah itu teman dulu Pak. Teman. Jadi saya kebetulan berteman baik atau istilahnya dulu ta'aruf sama kakaknya Hengky Kurniawan yang sekarang jadi istri saya. Tapi semakin kesini malah yang diperkirakan kakaknya adalah saya. Karena agak mirip-mirip. Tapi sebenarnya Bang, pertemanan ini sudah dari dulu. Jadi Mas Hengky atau Pak Hengky yang sekarang menjabat sebagai PLT, bahkan sudah jadi bupati sekarang, sudah diangkat bupati Bandung Barat, merupakan sosok yang memang bekerja keras juga dari kecil. Dulunya pengen jadi tentara juga, sama seperti kakak iparnya, calon kakak ipar. Tapi karena sudah kita arahkan, sama-sama dulu kita bersama di bidang pariwisata Bang. Jadi saya dulu sama-sama bertiga itu ikut, namanya kalau di sini apa ya, pemilihan putra putri Loksmawe. Kalau di Blitar dulu Cak Daning. Duta wisata gitu ya. Duta wisata. Jadi waktu itu menang. Mas Hengky juga menang. Tapi generasi kita dulu sama kakak-kakaknya. Hengky juga ada juga. Kemudian saya mewakili sampai Jawa Timur, mendampingi Pak Basuki Sudirman jadi waktu itu gubernur Jawa Timur, dan akhirnya masuk jadi Kabri waktu itu. Nah, Hengky atau Pak Hengky ini juga sama, mau menelusuri bidang itu, tapi udah kita sampaikan jangan, karena Kak Ipar sudah jadi TNI, kemudian di jalur yang lain. Alhamdulillah di jalur artis, kemudian masuk di jalur politik, ya sekarang syukur kepada Allah sudah terpilih oleh rakyat menjadi Bupati Bandung Barat, dan sekarang dengar-dengar diminta sama Bang Ridwan Kamil untuk jadi wakil gubernur, tapi saya nggak support, yang mendingan jadi bupati aja. Yang terbaik lah Bang. Baik.
Terima kasih Pak Nadim, luar Ya, biasa Pak. wawancaranya Pak Terima kasih Nadim, banyak. dan beliau ini juga seorang letnan kolonel yang titel akademisnya di jalur ilmu politik SIP, kemudian magisternya MIP. Nah, jadi satu yang saya tangkap dari pelajaran beliau ini bahwa memang kalau kita menjadi pimpinan, kita memang punya kans besar untuk berbuat baik. Kenapa? Karena kita punya power, kita punya kekuasaan yang bisa kita gunakan untuk berbuat. Itu Amar tadi, ma'ruf Bang. nahi munkar, gitu kan? Amal Pak Ronaldo. Nah. Jadi Bang, pesan buat semuanya, Hmm. kita tidak akan bisa merubah kalau kita tidak duduk dalam Yes, betul. jabatan tertentu. Hmm. Kalau cuma jadi makmum, tidak bakal bisa berubah. Ya. Maka pesan buat para pemuda semuanya, baik Lok Sumawe, Aceh Utara maupun pemuda Indonesia, ada 3 hal kalau untuk mau berubah dan menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama, kita mulai dari hal yang kecil-kecil dulu. Ya. Kemudian yang kedua, kita mulai dari diri kita sendiri, tidak usah ngoreksi orang lain. Hmm. Dan yang ketiga, kita start from now. Kita mulai dari sekarang. Jangan besok-besok. Let's going on gitu ya. Saya ingat teori Maslow mengatakan bahwa manusia itu butuh cinta kasih, yang selanjutnya juga butuh penghargaan. Saya Mr. D, salam. Paling terakhir, Pak, Ah. silakan nanti di-shoot moto-moto yang di belakang ini, Ah. yang mungkin bisa menjadi motivator buat para pemuda maupun rekan-rekan semuanya. Yang pertama, ada satu tokoh namanya Plato. Dia 500 tahun sebelum Masehi sudah menyampaikan bahwa civis pacem para bello. If you want to the peace, you must prepare to the war. Jika kita mau perdamaian, kita harus siap untuk berperang. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan dari Panglima Sudirman. Nah, ini Pak. Bahwa kita harus cinta tanah air. Dan yang ketiga, Bang, dari ulama kita yang sekarang jadi Watim Pres, ini adalah Durian Rasulullah, Bang. Keturunan Rasulullah, yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Beliau menyampaikan, saya cinta kepada bangsa Indonesia karena saya cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ini Nasionalisme ya. Baik, makasih Ya, Bang. Pak Makasih Nadim. banyak, Bang. Sukses terus Pak Nadim.